Dan sebelum kita mulai dengan perkuliahan cinta, kita akan berdoa dan doa ini akan dipimpin oleh adik Esther. Baik, mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami, Allah yang Maha, terima kasih. Ya Tuhan, saat ini kami ingin memulai dengan kuliah kami. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Terima kasih ya Bapak. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada adik Esther yang sudah memimpin kita dalam doa. Dan sebelum kita mulai dengan pelajaran kita hari ini, Ibu absen. Semua dengar nama ya? Yang hadir jawab hadir, yang alfa jawab alfa. Teman-teman yang hadir jawab alfa. Semua dengar nama. Esther Puasa Hadir Ibu. Yaplina Liu Hadir Ibu. semua hadir. Hidup dalam kasih dan keadilan menurut ajaran Kristus. Ya, betul. Jadi setiap orang pasti ingin hidup damai, dihargai dan diperlakukan dengan baik. Jadi hidup yang baik itu harus didasari oleh kasih dan keadilan. Karena kasih mengajarkan kita untuk bersikap jujur dan peduli menolong sesama. Sedangkan keadilan mengajarkan kita untuk bersikap jujur dan memperlakukan orang lain dengan benar. Jadi, Ibu akan bertanya kepada teman-teman, mengapa kasih dan keadilan harus berjalan bersama dalam kehidupan orang percaya? Ada yang tahu? Saya Ibu. Ya, silakan Kakak Esther. Karena kasih tanpa keadilan menjadi tidak lengkap, sedangkan keadilan tanpa kasih dapat menyakiti orang lain. Keduanya harus diterapkan bersama agar tercipta kehidupan yang damai, harmonis, dan saling menghargai. Ya, betul Kakak Esther. Jadi kedua hal ini tidak bisa dipisahkan karena kasih tanpa keadilan menjadi tidak lengkap dan keadilan tanpa kasih bisa menyakiti orang lain. Jadi pengertian hidup dalam kasih itu Yesus mengajarkan bahwa kasih adalah hukum yang terutama. Kasih bukan hanya sekedar ucapan, melainkan kita harus menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mengasihi berarti peduli, menolong, mengampuni, dan tidak membeda-bedakan. Jadi, teman-teman, bagaimana cara menerapkan hidup dalam kasih dan keadilan di lingkungan sekolah? Ada yang tahu? Ya, silakan adik Yakin. Cara menerapkannya yaitu dengan menolong teman yang kesulitan, tidak membuli, berkata jujur, tidak menyontek saat ujian, membagi tugas kelompok secara adil, serta menghargai semua teman tanpa membeda-bedakan. Yesus berkata bahwa kita harus mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Artinya, kita harus memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan dengan baik. Jadi, kalau kita ingin dihargai, maka kita juga harus menghargai orang lain. Contoh hidup dalam kasih itu di lingkungan kita dan di sekolah itu contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Saya Ibu. Ya, silakan adik Esther. Menolong teman yang mengalami kesulitan belajar. Masih ada yang lain? Saya Ibu. Ya, Berbagi dengan orang yang membutuhkan. ya betul. Jadi contoh hidup dalam kasih di lingkungan dan di sekolah itu adalah menolong teman yang kesulitan belajar dan mau berbagi dengan orang yang membutuhkan. Jadi kasih membuat hubungan antara sesama menjadi lebih baik, penuh damai dan saling mendukung. Selain kasih, Yesus juga mengajarkan tentang keadilan. Hidup dalam keadilan berarti hidup jujur, tidak curang, dan memperlakukan semua orang dengan sama baiknya. Tuhan tidak suka pada sikap pilih kasih, menipu atau merugikan orang lain. Jadi kesimpulan dari kasih dan keadilan itu adalah hidup dalam kasih dan keadilan adalah ajaran penting dari Kristus yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Dengan hidup penuh kasih kita belajar peduli dan menghargai sesama. Jadi ibu akan membagikan tugas untuk kita teman-teman kerjakan di rumah. Jadi silakan teman-teman siapkan kertas untuk tulis dan dikumpulkan di minggu depan. Silakan teman-teman tulis tugas tentang jelaskan, nomor satu jelaskan apa yang dimaksud dengan hidup dalam kasih dan keadilan. Nomor dua, tuliskan 3 contoh sikap hidup yang dalam kasih dan dapat dilakukan di sekolah. Sudah atau belum? Sudah Ibu. Ya, teman-teman ingat kerjakan di rumah dan dikumpulkan di minggu depan. Ya Ibu. Demikian pelajaran kita hari ini dan silakan satu orang memimpin kita dalam doa. Sebelum kita kembali, mari kita tenang untuk menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan di hadapan hadirat-Mu, karena Engkau telah memberkati kami dari awal perkuliahan kami, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Sekarang kami akan kembali di rumah kami masing-masing, pada Engkau memberkati kami di tengah perjalanan, hingga kami tiba dengan baik dengan selamat. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya.